Shalom, selamat berjumpa kembali hari ini bersama saya, Pastor Elisa. Saudara, sadar atau tidak, seringkali kita mengalami luka hati oleh karena perkataan atau perbuatan orang-orang di sekitar kita, baik dengan orang-orang di dalam keluarga kita dan dalam pekerjaan kita, kantor kita, bahkan bisa terjadi dalam pelayanan kita. Satu hal yang perlu kita lakukan adalah jangan menyimpannya di dalam hati. Kalau luka hati yang berupa tersinggung, sakit hati, marah, jengkel, dan iri hati, dan lain-lain lagi dibiarkan, maka akan terus bertumbuh menjadi akar kepahitan yang bisa mengakibatkan macam-macam sakit di tubuh kita dan bahkan bisa mencemari orang lain. Kita harus segera mengobati luka hati kita. Tidak ada orang yang jual obatnya di apotek seperti luka-luka hati tubuh yang lain. Ada 3 hal yang perlu saudara ketahui. Yang pertama, menguasai hati kita yang terluka. Dalam Kejadian 4, Tuhan memperingati Kain pada waktu dia marah, sakit hati terhadap Habel adiknya karena persembahannya ditolak oleh Bapak Yahweh. Mengapa engkau marah? Dosa dan keinginannya sudah mengintip di depan pintu. Engkau harus menguasainya. Tapi Kain membiarkan sakit hatinya dan terjadilah Kain membunuh Habel. Oleh karena itu, jangan simpan, harus menguasai hati kita. Yang kedua, jagalah hati saudara. Di dalam Amsal 4 ayat 23, jagalah hati dari segala kewaspadaan, karena hati itu sumber kehidupan. Tahukah saudara bahwa setelah engkau percaya Yesus dan tubuhmu menjadi bait Elohim dan Yesus tinggal di dalam hatimu? Oleh karena itu, jangan tempatkan kepahitan, amarah, dan lain-lain di dalam hati. Firman Tuhan mengatakan, buanglah segala kepahitan, amarah, murka, keributan, umpatan, dan segala kejahatan dari antara kamu. Tapi, biarlah kita mau respek kepada Roh Kudus dengan tidak mendukai Roh Kudus itu. Dan yang ketiga, yaitu pengampunan. Mari kita mau mengampuni orang yang sudah melukai hati saudara. Kita belajar dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sendiri saat di dunia, dia sangat dibenci dan disakiti sampai harus mati di atas kayu salib. Dia tidak membela diri, tetapi dia berkata, "Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan, mereka perbuat." Tetapi kita hari ini diajar juga untuk melepaskan pengampunan. Karena Tuhan juga sudah mengampuni kita, sadar atau tidak, kita juga pernah melukai hati orang lain. Kita juga harus mengampuni orang yang sudah terluka itu. Tuhan pembela kita dan Tuhan berperang bagi kita. Kita diam saja seperti Tuhan Yesus. Kalau Tuhan di pihak kita, siapa yang dapat melawan kita? Tuhan mau menyembuhkan hati kita yang terluka dan kita penuh hidup dalam damai sejahtera. Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Amin. Yeshua HaMashiach bless you.